sahabat budaya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami produksi RRI Jambi kali ini dalam program acara Obrolan Budaya. Nah, masih bersama kita berdua ya Bang Adi. Ada saya Asti Wulandari. Saya Adi Met. Kalau panggilnya nama saya Adi Putra. Adi Putra. Panggil sehari-hari Adi Met. Adi Met lah. Beda ya? Beda. Orang samo. Yo, itulah penggunaan bahasa. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong soal bahasa nih sahabat budaya semuanya, kita akan berbicara mengenai seni sastra tradisi lisan dadung namanya yang ada di Provinsi Jambi. Nah, untuk itu kita pengen tahu nih Bang Adi seperti apa ya kan? Pasti juga teman-teman di luar sana sahabat budaya kita pengen tahu seni tradisi lisan dadung ini apa ya, terus adanya di mana ya, di Provinsi Jambi. Nah, kita kulik-kulik lebih jauh. Betul Nian. Tapi sebelumnya Bang Adi, siaran kita ini bisa sahabat budaya dengarkan di FM 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, atau juga di mobile aplikasi RRI Playgo dan juga channel YouTube kita RRI Jambi Net. RRI Jambi Net. Nah, jangan lupa tengok di situ gambar kami kok. Benar sekali. Oke, kita akan langsung saja memperkenalkan narasumber kita pada saat ini. Yang pertama, ini udah kedua kalinya nih ya. Nggak bosan-bosan ngomong sama orang ini. Karena aku agak lincah nih, jadi enak dengan ini. Benar. Assalamualaikum, Bang Dokman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, Tampaknya tambah awet muda. benar. Kalau Tambah tua kayaknya. tambah tua. Oke, ini sahabat budaya Bang Dokman ini adalah Ketua Asosiasi Tradisi Lisan di Provinsi Jambi. Jadi beliau ini tahu dan paham betul apa-apa saja tradisi lisan yang ada di Provinsi Jambi. Salah satunya yang pada saat ini kita akan membahas dan mengenal lebih jauh apa itu tradisi lisan dadung. Nah, oke Bang, siap ya? Siap. Oke, dan nanti juga kita ngobrol juga sama anak muda yang luar biasa banget ini. Ini kayaknya nih kita waktu beberapa tahun yang lalu gitu Bang ya. Lihat tuh. Kalau sekarang kan beda kan? Beda. Tambah elok deh. Nah, itu dia. Ada Duta Bahasa Provinsi Jambi 2022, sahabat budaya. Yang pertama ada adik kita Ahmad Zaid Abdul Aziz, panggilnya Zaid ya? Iya, Zaid aja Mas. Zaid sekarang kuliah. Iya, kuliah Kak. Mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Iya, Jambi. perguruan tinggi di Jambi. Oke, memang mengambil jurusan sastra. Iya, sastra Inggris kebetulan. Oke. Terus yang kedua, Bang Adi ada Malika Hijriati Dewi. Aduh, gelis pisan euy. Kalau kata orang Jambi, eloknya. Panggilnya Malika atau Hijriati atau Dewi? Malika aja Kak. Malika aja. Malika juga sama-sama kuliah. Iya, Satu jurusan. Beda. Kalau Malika program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke. Baru semester 5. Semester Oke. lima. Iya. Berarti Bang sudah ini klub bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Wah, cocok. kita bahasa daerah. Bahasa daerah Jambi. Iya. Oke, baik sahabat budaya, tanpa perlu panjang-panjang lebar lagi ya, kita berbicara langsung saja, ngobrol di saat ini mengenai tradisi lisan dadung. Nah, dadung ini kita mau tahu dulu Bang Nukman. Ini dadung ini apa sih Bang sebenarnya Bang? Nama orang kah? Nama tempat kah? Atau penyebutan suatu apa gitu pada masa lalu? Bisa dijelaskan sedikit Bang Nukman? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menurut saya cukup rumit untuk dijawab. Nah, itu dia. Bagaimanapun harus dijawab ini, karena sudah ditanya. Sebelum masuk ke historinya, perlu kita sampaikan bahwa di tahun 2020 sastra lisan dadung ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia melalui registrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ketika ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, pada akhirnya dadung tidak hanya milik Jambi, akan tetapi menjadi milik Indonesia secara keseluruhan. Di pengenalan awal ya, saya mau berkisah sedikit bahwa pada tahun 2004
2014 dikala ada aktivitas yang dilangsungkan di sebuah lembaga pemerintah di Jambi, saya bertemu dengan seorang penutur dadung yang ada di Batanghari. Beliau masih cukup fasih ya dalam menjelaskan apa yang kemudian menjadi pemahaman dan persepsi beliau tentang kisah dadung ini sesungguhnya. Nah, dari 2004 itu saya mencoba mengidentifikasi seakan-akan ini aktivitas yang dominan dalam aspek kelisanan kita yang ada di Jambi adalah tutur. Kalau kemudian ada unsur musik di dalamnya, maka bisa dipastikan bahwa itu sudah menjadi tambahan dari aktivitas tutur itu sendiri. Misal ya, kisah dadung ini sebenarnya mengisahkan cerita tentang seorang putri ya. Oke. Ya. Lalu kemudian di narasi-narasi awal disebutlah bahwa nama putri yang dimaksudkan adalah Dadung. Dadung. Berarti nama orang Bang Lukman ya? Ini dalam persepsi cerita. Oke, baik. Nah, bagaimana ini dikisahkan? Nah, ketika ini dikisahkan dengan aspek tuturnya, dia tidak diceritakan, tapi disenandungkan. Nah, ketika disenandungkanlah, pada fase berikutnya ada gerapan-gerapan kawan-kawan dari saya lupa apa, dari isi perempuannya apa, dari musisi seni. Mereka buat gerapan judulnya Senandung Pikat. Oke. Nah, dari situ saya lihat bahwa coba ini sebenarnya apa sih yang kemudian diketengahkan dari lirik-lirik atau bait-bait yang muncul dari tuturan dadung. Ternyata memang ada kaitannya antara teks dengan aktivitas itu saling menyertai. Artinya dia bisa, kalau mau disebutkan ini apakah nama orang secara histori yang hidup di masyarakat, mereka menganggap bahwa itu adalah putri raja. Secara teks dia menggambarkan syair-syair untuk mengikat seorang perempuan ya. Nah, jadi begitu. Ada dua konsepsi. Jadi ketika dia jadi tuturan lisan di masyarakat, dan masyarakat beranggapan bahwa secara penamaan ini, secara historisnya ini, ya kita harus alur main kita begitu, Bang Adi. Jadi kita mengikuti alur yang digunakan oleh masyarakat tempatan. Nah, lalu setelah itu kita datangkan, kita minta mereka bertutur, lalu mereka mengisahkan ternyata memang benar bahwa hampir seluruh aspek tutur atau struktur lisan yang menjadi penggiring tuturan itu berkaitan betul dengan apa yang kemudian kita sebut dengan yang senandung pemikat itu. Oke. Akan tetapi tidak bisa juga kita nafikan bahwa ada sejarah sebelumnya, bahwa ada kisah yang kemudian dituturkan oleh masyarakat terkait dengan sebutan putri raja itu. Itu berkisah tentang apa tuh Bang Lukman? Ini juga nih. Itu kan tadi ada senandung pemikat. Masuk pemikat itu apa? Jadi para pendengar dan juga penonton kita ingin tahu juga pemikat itu apa gitu. Apa mungkin kalau zaman dulu dah Bang yo, mungkin yang cowok nak mikat hati yang cewek pakai mantra-mantra. Iya, betul. Karena kalau kita bicara konteks zaman dulu itu omong ini penuh dengan magis juga Bang Adi. Nah, itu gimana tuh Bang? Lagi-lagi ini pertanyaan yang sulit juga. Tapi harus dikemukakan. Harus dikemukakan. Jadi begini, sebelum masuk ke situ ya. Iya. Karena kita bicara dalam konteks Jambi secara keseluruhan ya. Ada beberapa bentuk tutur yang lahir dan tumbuh begitu baik di masyarakat kita ya. Bentuk tutur yang tumbuh dengan baik sebagai salah satu ekspresi lisan yang ada di masyarakat kita membuktikan bahwa aktivitas itu sangat terkait dengan aktivitas dan ekosistem yang ada dalam masyarakat. Tanpa kita pungkiri, sebagai contoh ya, di masyarakat Kerinci ada tade, kemudian di Merangin ada orang Bekuau, sampai di Merangin ada orang Bedinggung, ada orang Bekrino, ada orang Bedideng, maju lagi ke sini ada orang Begandai di Tebo, kemudian maju lagi ke Batanghari kita ketemu dengan Dadung. Nah, secara teks dan liriknya nanti mungkin Mbak Melika ya yang akan membantu menjelaskan bahwa yang dipikat ini justru anak raja. Kalau dari kisahnya, artinya kalau kita kembalikan ke kisah hari ini ya bisa saja si
siapa namanya tadi lupa saya. Zaid ya. Kemudian si Malika dengan lirik-lirik dan apa ya, syair-syair yang muncul dari teks Dadung itu bisa saja itu menjadi bagian dari upaya untuk saling mendekati, saling mengetahui, saling berkenalan dan segala macam. Nah, kenapa ini kemudian Dadung ini dilakukan pada malam hari? Ya, itulah barangkali ya, ketika laki-laki dan perempuan saling berbalas pantun pada saat aktivitas dilangsungkan, bukan terhenti sampai di situ. Jadi Bisa besok pagi bisa lanjut ini. ketemu lagi. Ketemu gitu, lagi. Bang. Nah, Malam kau senandung, besok ketemu. besok lah kejadian. Kenonian pikatnya tuh. pikatnya. Jadi mungkin minggu depannya bisa bersatu. Bisa bersatu mudah-mudahan. Nah, pada akhirnya Bang Adi, di Seralangun misalnya, Kabupaten Seralangun itu ada bilik saya. Jadi Itu tradisi lisan juga Bang? iya, Oh, oke. ada strukturnya berbentuk tempurung ya. Kalau kita nyebutnya dengan saya kan, yang batok kelapa itu. Mereka bikin lingkaran dan laki-laki dan perempuan saling berbalas pantun pada saat itu. Dan aktivitas ini berlanjut hingga pagi dan besok malam udah lain lagi jadiannya Bang Adi. Datang pula ke rumah udah nih kan. Itu kira-kira. Jadi Itu tanda diterima. Kalau Berarti- nanti balas berarti tidak terima lanyak kan. Lanyam baik. Tidak bisa lagi nak pakai ungkapan apapun kayaknya udah Kalau aku jadi mempan. laki-laki aku jadi tempat lain pula. Iya. Aku juga tempat lain. Oke, berarti Dadung ini unik ya Bang Lukman ya, kalau kita dengar tadi sepintas zaman dulu cara orang dulu itu memikat seorang wanita ya dengan cara bertutur, kira-kira seperti itu. Nah tapi di sisi lain untuk tradisi Dadung ini selain untuk memikat mungkin ada mungkin satu upacara memang sakral harus diharuskan ada tradisi Dadung ini Bang, misalnya pada saat turun ke sawah atau mungkin pengantenan. iya seperti ada nggak Bang? Ya pasti. Karena bagaimanapun aktivitas kelisanan di Jambi itu terkait betul dengan aktivitas misalnya berselang. Iya. Besok ada aktivitas berselang, maka malam ini Dadung dimainkan. Oke. Atau besok akan ada yang akan menikah, malam ini dimainkan. Dan sampai hari ini itu masih dilakukan. Boleh dikatakan tempat ngumpul orang. Jadi Nah, kalau itu, berbunyi lah tung. ada orang dangdut. Senandung kumpul orang. Iya. Kalau sekarang organ. Hiburan kita organ tunggal. Iya. Tapi untuk syairnya sendiri tuh Bang Lukman ada pembeda gak sih Bang? Misalnya kalau untuk pemikat syairnya beda, terus kalau untuk ke sawah beda, terus gitu. Atau satu syair aja. Kalau secara struktur ya, Kak, nanti bisa kita dengarkan ya tuturan dari dua. Iya. Kayaknya harus tahu nih generasi muda. Nanti rahasia itu nanti saya akan sampaikan setelah mereka bertutur. Kalau kemudian asumsi yang hadir dengan saya hari ini bahwa mereka bikin para penutur kita itu biasa punya cam ya. Stock in trade ya. Arti mereka punya sekian banyak tutur lirik dalam kepala mereka yang secara formulaik memang sudah terstruktur dengan baik. Berarti itu nggak ada teksnya, hanya di dalam sini Bang Lukman. Lu luar biasa. Bisa Mungkin nggak? misalnya ada temanya nak kemantenan, dia betul nak kemanten. Kalau Oke. tutur nak bacakan, berarti otak aku lebih pikir, woi, apa nak aku sampaikan kata-kata mutiara terhadap perempuanku. Berarti memang tidak orang biasa yang bisa menuturkan ini Bang Lukman ya. Mereka sudah punya aturan baku. Kisah yang kemudian mereka tuturkan adalah kisah Dadung. Ya kan? Dengan lirik nih sudah terstruktur itu. Paling mereka membuat formulaik ya. Ada formula yang kemudian di ujung lirik itulah yang kemudian akan terjadi perulangan untuk memperkuat aktivitas tuturnya. Oke, luar biasa sekali nih Bang Adi. Tapi kalau menurut pandangan Bang Lukman nih, keberadaan seni sastra lisan Dadung ini sampai sekarang itu gimana Bang? Apakah tetap di Batanghari aja tuh yang dimainkan atau sudah menyebar ini kalau setiap ada event atau apa? Jadi dari dua objek karya sastra lisan Jambi yang sudah kita uji daya hidupnya, yaitu pertama Ompek Gonji Nemogono yang ada di Kibul ya, di Kibul Merangin sama Dinggung yang ada di Kabupaten Bungo. Nah,
dari uji daya hidup ini kita mengumpulkan sekian responden, misalkan ada sekitar 50 sampai 70, mereka kita minta untuk mengisi beberapa kuesioner yang terkait dengan kajian vitalitas, kami sebutnya dengan kajian vitalitas. Dari situ maka akan teridentifikasi bahwa aktivitas ini hanya misalnya berkembang di wilayahnya, hanya dituturkan oleh 1 sampai 5 orang. Tidak terjalin regenerasi yang baik, maka ini bisa kita kelompokkan kepada bahwa aktivitas tutur ini sudah terancam punah. Jadi kami membagi menjadi 6 biasanya, terancam punah, rentan, aman, kemudian apalagi itu lupa saya itu. Nah, untuk kasus Dadung, kan uji vitalitasnya belum ya, daya hidup belum kita lakukan, akan tetapi melihat aktivitasnya. Terakhir saya menonton 2018 ya. 2018 lalu. 2018 kalau nggak salah. Ketika ada generasi ini ya, ada penutur-penutur muda yang muncul ya, dan itu cukup banyak. Kalau memang ini terus ya, proses regenerasi penutur itu terus dilakukan oleh para orang-orang tua ya, para pemilik tutur Dadung ini, maka saya meyakini bahwa regenerasi penutur untuk Dadung bisa dalam kelompok yang tidak terancam punah, artinya masih aman. Akan terus lestari ya masih pastinya. diajarkan, soalnya masih diajarkan. Bayangkan ketika Datuk Aziz pada waktu itu, beliau berusaha mengumpulkan beberapa penutur-penutur senior yang ada di kampung, kemudian mereka bermufakat untuk kemudian bagaimana mengangkat ini kembali, sehingga rebana yang digunakan pun itu menjadi agak berbeda, menjadi ciri khas sendiri bahwa harus ada ini. Mereka mengembalikan pakem-pakem lama untuk kemudian menjelaskan bahwa secara aktivitasnya inilah yang terjadi di masa lalu. Yang hari ini cuma yang bisa diwariskan ya generasi pertama tuturnya, yang kedua bagaimana teknik pukulan segala macam. Oh, luar biasa sekali Bang Adi. Berarti memang harus dilestarikan nih, harus ada regenerasinya ya. Betul sekali. Kalau tidak, ya itu tadi Terancam punah, betul. Karena kita tidak mau nih banyak sekali kekayaan warisan budaya Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Jambi ini. Sayang banget kan kalau kita nggak ikut ke dalamnya dan terus melestarikannya seperti itu. Oke, nah ngomong-ngomong soal melestarikan Bang, nah ini kan ada cewek cantik sama cowok ganteng nih. Malika, sama abang Zaid kemana nih? Ke cewek dulu. Cewek dulu lah dah. Boleh, Karena aku silakan. cowok, aku minta cewek. Oh gitu. Yo. Oke, silakan. Tanya Tanyaannya, lah. iya. Nah, ini kan ada tradisi lisan Dadung, ya deh. Malika, ya Malika ya? Iya, Nah, betul. ini kan Bahasa Jambi be Malika. Oh, boleh. ini Abang kan nih, kalau duta Malika bahasa, terserah. boleh dikatakan Iya. buta bahasa Iya. Provinsi Jambi gitu. Nah, sekarang ini kan sudah mulai punah dan juga boleh bilang tradisi lisan Dadung nih dibilang populer zaman sekarang enggak pula. Nah, Kayaknya hanya sebagian orang yang mendengar Dadung itu. ini Bang Nukman. Kan saya masuk aneh. Baru dengar gitu kan. Yang mungkin yang paling dikenal itu seperti Krinok ya Yo, kan, Senandung Jolo. Senandung Nah Jolo. Dadung ini baru terdengar nih, padahal Ya. udah lama juga. Lanjut Ya, Bang Adi. mungkin Malika sendiri mengapa sih mau belajar tentang Dadung juga nih? Iya, betul. Tentang belajar. Dadung. Betul, Ini betul. mengapa ngambil itu? Sedangkan sekarang Alasannya ini kan sudah, kenapa sih? alasannya kenapa? Sekarang ini kan sudah banyak nih, misalnya nyanyi pop atau ini. Nah, kenapa mau ngambil lisan Dadung ini? Mau belajar tentang itu gitu? Oke, baik. Sebenarnya ini pakai bahasa Indonesia aja gak apa-apa lah Iya, ya. nggak apa-apa Oke. boleh. Nah, sebenarnya juga kami bertumpu ya atau mengutamakan ada program unggulan dari Badan Bahasa karena pada saat ini memang menjabat sebagai Duta Bahasa Provinsi Jambi. Badan Bahasa itu punya 3 program unggulan, yaitu pertama terkait literasi, yang kedua ada revitalisasi bahasa dan sastra daerah, dan terakhir itu ada BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi kami tertarik nih untuk mengangkat yang kedua, yaitu revitalisasi bahasa dan sastra daerah, terutama tradisi lisan Dadung. Kenapa? Karena kami percaya bahwasanya untuk tradisi ini adalah identitas sebuah negeri. Benar. Apalagi tradisi lisan Dadung sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemendikbudristek pada tahun 2020. Nah, jadi itu sebuah beban moral yang harus kita lestarikan. Karena apa? Kami melihat faktor yang paling signifikan itu adalah maestro Dadungnya ya. Iya. Maestro Dadungnya itu awal pada tahun 2020
hanya tersisa 4 orang saja. Termasuk Dato' Aziz, Dato' Wahab, kemudian ada beberapa 2 temannya. Tapi ketika tahun 2022 saat ini hanya tersisa 2 orang saja. 2 orang Tinggal 2 saja. orang. Iya betul, karena mereka sudah renta dan lain sebagainya dan sudah meninggal juga untuk 2 orangnya. Hanya Dato' Aziz dan Dato' Drazak. Itu pun Itu mereka yang ada di Batanghari ya? betul, betul sekali Kak. Di Kecamatan Mayung itu pun Iya. Dato' Drazak kalau berjalan jauh nih dia udah nafasnya nggak kuat Iya, lagi karena gitu. faktor usia ya kan? Betul, tapi mereka punya semangat untuk mengajarkan kita ya. Iya. Kami ke sana disambut hangat, kami diajarkan. Oleh karena itu kami merasa ingin melestarikan itu, kami merasa identitas negeri ini harus ada regenerasinya. Harus ada nantinya yang bisa memberikan keberlanjutan untuk tradisi ini. Karena tradisi ini kan sebuah ciri khas ya. Tradisi Lisan Dadung ini punyanya Provinsi Jambi. Nah kalau nggak kita sebagai generasi muda yang nanti akan meneruskan kalau datuknya sudah tiada Siapa atau lagi gitu iya ya? kalau hal-hal apa gitu, terus tradisinya bagaimana? Iya. Orang nggak tahu loh identitas Provinsi Jambi itu seperti apa. Oke. Ternyata tradisi lisannya indah sekali loh, kaya akan makna loh gitu. Iya, Jadi iya. emang harus kita revitalisasi, terutama generasi muda. Generasi muda itu sebenarnya bukan hanya perihal apa ya, Yang keren, terbarukan misalnya. betul, Iya. pembaharuan, sana sini pergi hangout ya atau jalan-jalan Bahasa hura-hura. anak mudanya Tapi ya. iya betul, tapi kita harus punya kepedulian dong akan kebudayaan kita sendiri. Karena Iya. Provinsi Jambi banyak kebudayaan, terutama Dadung ini. Itu sih punya kesadaran untuk melestarikan karena itu penting. Kalau nggak kita Oke. siapa lagi gitu. Oke baik, kalau tidak sekarang kapan lagi Bang Adi? Yo. Nah kayaknya kita harus break dulu deh Bang Yo. Adi ya. Gak kayak gini. Kenapa? Kan dia tadi bilang saya nak melestarikan budaya. Nanti kita tengoknya. Iya, bisonian apa Bisonian tidak? tidak betul jam tu ya deh. Nah, biasa kan cowok enak memikat. Ceweknya ada juga nak membalas ya kayak. Gitu, aneh, Betul, kayak, betul ya. Nah, sekali. Tapi juga saya ada penasaran juga tadi Malika bilang tinggal 2 maestro. Nah, Ini tuh. hidup ini masih panjang loh. Betul. Tradisinya ini harus terus eksis sampai kapanpun. Sedangkan maestronya tinggal 2. Betul. Nah ini pertanyaan nanti ke Bang Nukman nih. Tapi jangan kemana-mana dulu sahabat budaya. Ya. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Iya aku lamun ya. Oh ya, jadi kita ke pergi apa enggak? Nanti dulu aku lagi siap. Sabar, kau komen selebritis biar siap-siap nian. 2,000 years later. Baik, aku selesai. Ayo kan. Astagfirullahalazim. Apa? No, yang ke bawah kok. Banyak lah. Ya Allah ya Tuhanku tuh kau ini cepat. Mana nengok kok roti mak kau ngapa kau bawa? Untuk makan. Kau kok lap dapur mak kau. Berasal di bawah. Gini macam nak mana meh kok. Kok tekon cewek mak kau tuh gini. Untuk cuci tangan kok. Kau benda kok. Hand sanitizer kok. Lah, kok ngapa kau bawa jarum apa ya bawa? Beli aja ke sana tuh. Vitamin C alami. Kok apa lagi kok? Untuk minum. Ya Allah, nggak banyak sebenarnya. Ngapa nak seluruh isi rumah? Oke, kau bawa, kau masukin ke dalam tas kau kale. Kau tahu kok Bobon, cara aku jaga kesehatan aku. Bagi kalau aku sakit siapa yang peduli? Diri kita dewek lah. Nah, jadi tuh aku kok macam mana lah? Entah, saya kau lah. Nggak apa-apa. Elanyo sumu di ladang hai elanyo sumu di ladang hai. Oke, Oke, cukup luar itu dulu biasa Malika. pembukaannya. Tadi
ngomong sama nyanyi beda suaranya Bang Adi. Beda jauhnya. Enggak, pas dia bertutur gitu memang kayak nenek-nenek zaman dulu gitu loh. Ya kan Bang, ada Bang Nukman, ada ininya gimana ya? Saya langsung merinding Ada rasanya Ya, gitu loh. beda. Banyak yang bilang gitu ya. Kayak nenek dan dato Oke. gitu. Oh gitu. Jadi Bang Nukman kalau tradisi ini memang harus pakai alat musik itu. Apa? Gendang itu Bang ya? Untuk bertutur gitu ya. Iya. Rebana Siam ya. Remada Siam namanya. Iya. Oke. Baik, ini terkait dengan yang saya sampaikan di awal bahwa berdasarkan hasil perjalanan ini selama ini terkait dengan aktivitas tutur kita, memang di awal-awal, di fase-fase awal itu murni tutur. Oh, oke. Murni tutur. Menggunakan alat gitu ya. Oh ini baru Ini dugaan-dugaan kita ini, baru dugaan bahwa seluruh titik-titik yang ada di Jambi itu memang kekuatannya kan ada di aspek tuturnya. Iya. Lalu kemudian ketika di fase-fase tertentu maka ini karena bergerak ke situ menunjukkan hiburan, maka dimasukkanlah unsur musik di dalamnya. Sebenarnya tidak pun pakai rebana, dengan tuturan Malika saja tadi sudah cukup membuktikan gitu. bahwa secara aspek kelisanan sudah cukup kuat ini. Ya, jadi begitu. Oh luar biasa. Iya memang kalau dengar tutur Malika tadi tuh kayaknya kalau dulu kan memang tutur aja Bang ya, udah ada rasa. Memberikan kesan gitu ya, kesan bener. tradisi yang sangat luar biasa yang boleh dikatakan ketika dia bertutur, kita bedakan dengan alat musiknya tadi, itu kita sudah merasakan ada yang masuk ke dalam Tubuh kamu. jiwa. Rasanya seperti itu Iya, gitu. benar. Ada rasa terpanggil gitu untuk mendengarkan lebih apa ya, lebih Awas, Ah, itu. hati-hati, nanti terpikat. Benar terikat gitu kan. Iya, karena dengar suaranya Iya, tadi betul, ya betul, kan. betul, sangat Nah, luar biasa. Bang Lukman, ngomong-ngomong soal tadi Iya. yang dikatakan Malika, tinggal 2 maestro saja. Ini gimana upaya pemerintah atau Abang selaku ketua asosiasi nih sebagai penyelamat dari tradisi Dadung ini seperti apa, Bang? Ini lain Tinggal 2 kontingen. maestro loh. Baik, Ini mungkin cikal bakalnya nih. Nah, ini persoalan yang hampir dihadapi oleh para penutur kita ya. Mereka hanya tinggal, malah ada 1 orang malah. 1 orang. Dan itu sudah kita kelompokkan sebagai bentuk sastra lisan yang terancam punah. Nah, karena Dadung, saya ingin melihat begini Bang Adi, bahwa Dadung ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Sama halnya dengan Senun Jolo kemarin ya. Tapi alhamdulillah Senun Jolo tahun ini sudah ada proses yang cukup baik yang dilakukan. Alhamdulillah. Barangkali ini habis dialog di RRI juga kemarin. Iya, benar-benar. Maka tahun ini ada program yang cukup luar biasa, anak-anak dikumpulkan dan diajarkan melalui di bawah bendera Kemdikbudristek. Nah Dadung situasinya juga sama, karena cuma ada tinggal 2 penutur, maka langkah yang pertama dilakukan karena ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, bagaimanapun ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena WPTB itu tidak hanya sertifikat ya, diserahkan sertifikat lalu ditaruhlah di dalam ruangan kantor bupati atau di rumah Datu Aziz atau Datu Wahab ditaruh itu, tidak sekedar itu. Tidak sekedar atau tidak hanya sebatas sertifikat itu diterima, akan tetapi bagaimana aktivitas ini akan dilanjutkan setelah itu. Betul. Nah, ini kita bersaran barangkali ya, karena bermain di 2 mata pisau ini, satu di lembaga di kantor bahasa Provinsi Jambi, di satu sisi di Ketua asosiasi. asosiasi. Jadi kita punya program konservasi dan revitalisasi sastra lisan misalnya. Aktivitas konservasi itu dilakukan pertama kalau penuturnya tinggal 1 atau 2, maka itu tidak mungkin akan diajarkan secara langsung ke anak-anak, maka dibuatlah proses dokumentasi lebih awal untuk menyelamatkan ini dulu. Iya, benar-benar. Apa yang dilakukan ya dengan cara ini sebenarnya aktivitas secara prosesnya seperti apa? Mulai dari kisah mungkin lagi sudah ada bukunya ya, sudah dibukukan. Nah, ini salah satu bentuknya. Kemudian lalu dialih generasikan ini. Ketika Datu Aziz dengan Datu Wahab ya yang tertinggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Datu Razak ya. Datu Razak dengan Datu Aziz yang tinggal, yang bisa masih mampu mengajarkan itu, maka kita membagi kelasnya. Misalnya apakah ini regenerasi penutur akan dilakukan melalui wilayah yang paling kecil, keluarga. Maka berbasis keluarga, artinya Malika ini cucunya Datu Aziz, Maestro Dadung. Dia ajarkan ke Malika, lalu
Malika yang kemudian melanjutkan aktivitas ini. Itu cara pertama. Iya. Jika aspek tutur itu tidak bisa diwariskan ke tempat lain Iya, atau benar. di internal keluarga. Yang kedua ada yang berbasis sekolah. Misalnya Dinas Pendidikan provinsi barangkali kabupaten membuat regulasi yang jelas terkait dengan bagaimana alih tutur ini, Iya. proses regenerasi ini. Mereka kumpulkan sekian anak atau mengumpulkan guru. Jadi ini kan ada guru master ini, Datu Aziz, kemudian seorang maestro, kemudian mengumpulkan melalui pemerintahan ya, Iya, barangkali iya. kantor bahasa atau dinas atau siapa, mengumpulkan beberapa guru yang punya keterkaitan dan hubungan langsung dengan kegiatan sastra lisan, lalu mereka diajarkan oleh secara struktur ini, Iya. diajarkan oleh si maestro. Mereka inilah yang disebut dengan guru master. Oke. Guru master inilah yang menyebarkan informasi-informasi Benar dan sekali. terkait dengan ini. Berarti bisa besar kemungkinan akan ada belajar bersama maestro nantinya seperti itu Bang Nukman ya. Iya. Supaya generasi kita ini tahu nih, Betul. ini tradisi lisan Dadung beda sama yang seperti Krino, Iya. seperti yang lainnya. Ya Bang ya? Iya, Gitu. karena begini Mbak, WPTB itu ada batasnya. Mungkin itu yang tidak disadari oleh Para pemegang maestro. kebijakan ya, bukan maestro ini, pemegang kebijakan Pemegang yang ada di kebijakan. Jambi hari ini. Bahwa seakan-akan warisan budaya tak benda itu sertifikatnya itu bertahan sampai seumur hidup, tidak. Akan ada evaluasi nanti ketika aktivitas negara ini tidak hadir dalam proses pelestarian, maka secara otomatis sertifikat ini juga akan Dicabut. cabut. Dicabut. Oke. Karena bagaimanapun WPTB ini kan fondasi dasar ini, Mbak. Fondasi dasar, kemudian setelah akan diusulkan nanti paling kalau diusulkan sebagai Memory of the World UNESCO misalnya, harus ada dulu aktivitas ini seperti apa sebenarnya. Iya. Generasi penerusnya harus ada gitu ya. Ketika Iya. ini terputus, generasi penerusnya ada, ini akan sertifikat akan hidup lagi. Tidak, bukan sertifikatnya akan hidup tetap. Artinya bahwa negara sudah hadir dalam proses ini. Iya. Iya. Kalau tinggal Artinya ini harus terus digelorakan seperti itu Bang ya, Iya. tradisi ini. Nah, kalau tidak digelorakan, maka ya sama saja kita mengeksploitasi mereka ya. Iya, benar. Kita mengeksploitasi Datu Aziz, kita mengeksploitasi Datu Wahab, kita mengeksploitasi Datu Raja untuk produk-produk kajian kita, Iya. untuk produk-produk akademik kita. Sementara setelah data itu kita dapatkan, mereka kita biarkan. Iya. Itu kan sama aja bohong ya kan? sama aja bohong. Benar sekali. Saya pikir gitu. Jadi memang harus ada ya kolaborasi lah seperti Betul. itu Iya, Bang iya, betul. Adi, karena asosiasi terus juga pemerintah generasi muda ini harus satu mata rantai seperti itu, nggak bisa. Nah, saya mau tanya juga nih Kenapa? Bang. Iya. Mungkin ada nggak, misalnya kita sudah diberikan sertifikat tadi, ternyata terputus dan itu habis tidak ada sama sekali untuk lisan tutur ini terjadi di Jambi. Ada nggak selesai? Untuk di Jambi, Sampai dengan saat ini yang seperti itu ada Bang? Bang Nggak Adi ada. ini galaknya mancing be. Barat. Yang Dan kita kan harus tahu juga iya, nih kan. sampai hari ini belum. 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 gitu ya. Tapi Oke. Alhamdulillah. Paling Alhamdulillah. tidak ya, ini akan ada bahwa proses evaluasi sedang berlangsung ini tanpa kita barangkali ini ada kontributor yang kemudian mencatat itu kan dengan baik bagaimana proses dan aktivitas yang dilakukan negara hari ini Iya, terkait dengan katanya pelestarian ya, Iya, Iya. betul. baik, wah meneteskan air mata lah bagaimana Mengatasnamakan kemudian- bla 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 gitu segala ya macam. Bang. Ini kapasitas sebagai ATL ya. Iya. Iya, iya. Kita mengawal ini karena pertimbangan begini. Kalau ini terus dibiarkan, pemahaman ini hanya pemahaman sebuah kegiatan, tidak gerakan kebudayaan, ini bahaya. Iya. Habis. 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 Apalagi di Batanghari kita punya 2 orang ya, yang ya 2 orang itu masih 2 berarti masih ada kawan ini. Kalau di beberapa tempat ada malah tinggal 1 orang lagi penuturnya. Coba kita bayangkan, sertifikat sudah diterima, Iya. Nggak ada. Generasinya tidak ada. generasi. Nah, tahun ini beruntung Jambi sebenarnya. Kenapa, Di Bang? G20. Iya, di G20. untuk Betul. kegiatan Indonesia bertutur. Di tempat-tempat lain kan cuma ada 1. Iya. Jambi ngirim 2. Apa tuh? Diminta 2. Diminta Apa 2. tuh Bang? Krino dan Dideng. Oh, Nah, barangkali tahun yang akan datang ketika ada kegiatan Indonesia bertutur, giliran Dadung lagi. Dadung lagi. Mudah-mudahan Kenapa ya. tidak, gitu. Makanya Ini de- menjadi penyemangat, bener, saya pikir. makanya ini salah satu cara kita untuk mengenalkan Dadung ini ke masyarakat Iya, luas gitu. betul sekali. Bahwa tidak hanya ada Dideng, tidak hanya ada Krinok. Banyak. Banyak. Betul, Bang Adi tadi. Heeh. Belambun. kalau Belambunnya Belambun. berapa Bang kira-kira?
Ya, pokoknya tidak dihitung lah. Banyak Karena nih yang gini, mati ya. bahasa ini kan setiap boleh dikatakan seperti di Kabupaten Morobungo, setiap desa itu beda tutur bahasanya. Iya, Bahasa betul. tuturnya berbeda. Otomatis juga bahasa tutur di setiap desa dan juga mungkin tradisi lisan ini juga akan berbeda pula, juga, kan? Iya. Seperti itu Pastilah, terjadi. pasti. Iya, Otomatis. betul. Mm-mm. Iya, iya. Jadi itulah tugas kita semuanya untuk terus berupaya supaya ini tidak punah Tidak seperti punah, itu betul, Bang Adi. betul sekali. Nah saya ke Zaid Bang Adi. Cowok, putra lah. Iya. gitu ya. Iya. Zaid ini duta bahasa Provinsi Provinsi Jambi Jambi. tahun 2022 ya. Iya betul Kak. Nah itu kemarin kenapa kok mau ikut ini? Karena kan banyak tuh PR-nya kalau udah jadi duta bahasa ya kan. Salah satunya ini. Kenapa coba? Kenapa mau ikut belajar dadungnya? Iya. Oh ya. Yang pertama kita sepakat ya Kak dan Bang, kalau tradisi ini betul kata Malika tadi, ini aset kita ya, ciri khas, kita Iya. punya identitas. Jadi memang sangat penting untuk dijaga. Kemudian ini jujurnya saya sebenarnya juga sebelumnya belum mengenal dadung. Saya Iya. mengenal dadungnya itu ketika ikut menjadi duta bahasa waktu Oke, berarti baru-baru ini ya? Iya, waktu itu tahap Oke. final. Kemudian Malika memaparkan tentang dadung. Saya jadi penasaran, apa sih dadung? Kemudian Iya. apa sih keunikannya? Akhirnya ternyata program kerja kita yang diangkat adalah literasi dadung tadi. Jadi kami sama-sama belajar. Oh ternyata seperti ini dadung. Ternyata memang cukup unik ya Kak kalau untuk dimainkan, dilantunkan gitu. Iya. Karena memiliki ciri khas tersendiri seperti alat musiknya memang khas khusus ya, beda sama kompangan atau mungkin hadroh yang kita ketahui Kak ya. Iya, kalau lihat alat musiknya sama Zaid kayaknya tuaan alat musik. Betul Kak, ini udah ratusan tahun Kak. Benar ya Bang ya. Luar biasa banget. Bener. Tapi memang ada rasa kecintaan setelah masuk untuk menelusuri apa itu dadung ya Zaid ya. Iya betul. Kebetulan saya juga lumayan suka musik Kak ya. Jadi memang saya megang perkusi ini kan Kak. Oh, Jadi untuk gitu. saya memang Oh, sesuai pemain Kak. alat musik tradisional Iya, juga? pemain musik. Oh, Waktu itu jadi klop dong. sering-sering ikut lah hadroh juga itu. Nih latihannya nih sama Malika? Iya latihannya bareng Kak sama Di rumah Malika? sama teman-teman duta bahasa juga di rumah datuknya Kak. Enggak, aku takutnya berdua aja latihan Oh, sama enggak dong, Malika. enggak. Tapi cut yang Tapi ini kan ini di Kota Jambi ya. Iya. Kalian latihannya ke Batanghari, Iya Pemayu. ke Jembatan Mas. Oke, itu berapa kali seminggu Zaid biasanya? Oh kalau untuk jadwal latihannya Kak kita menyesuaikan sama datuknya juga karena Oh, kan gitu. mereka apalagi Datuk Darza itu kan harus datang ke rumah Datuk Aziz ya. Jaraknya cukup jauh ya. Jadi Kira-kira berapa jam? 1 jam ada? kalau dari Mendalo mungkin rumah saya ke Pemayung itu sekitar 45 menit sampai lah. Cuma kalau yang dari kota itu kan mungkin sejam. lumayan. Oh, gitu. Ya lumayan juga kalau lumayan juga bolak-balik ya kan? ya. Mm-mm. Itu waktunya siang malam? Siang sih Kak. Siang sampai Siang. sore lah, jam-jam 5-an. Kalian aja atau ada anak-anak muda yang ada di Pemayung juga ikut? Oh, yang iya. di Kabupaten Batanghari? Anak-anak kecil yang lewat itu kami ajakin Kak. Kemudian juga untuk kalau ke kotanya, kami juga udah sosialisasikan ke rumah-rumah baca. Kemudian juga ada organisasi lainnya. Jadi Iya. kami kenalkan dulu apa itu dadung dan responnya alhamdulillah mereka tertarik Baik. kayak penasaran. Apalagi ininya nih. Mereka senang main ininya Kak. Oh gitu, jadi Main alat suka musiknya ya? Iya, suka mukul-mukul mukulnya gitu ya. gitu kan. Nah tapi sejauh ini ada nggak sih Malika sama Zaid itu kan mungkin membawa tradisi dadung ini, kan kalian suruh ini nih melestarikan nih, membawa ini ke mungkin pada program-program kalian di kampus atau ya mungkin ada event apa gitu loh, ada nggak? Nanti Malika Kedepannya. tambahin aja ya Malika ya. Oh ya Kak, kalau untuk mengenalkan dadung tadi kita banyak kayak banyak acaranya. Kebetulan kemarin itu hari Minggu baru dari PKKMB Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi. Iya. Kami diundang dan kami juga sekalian mengenalkan dadung tadi. Oke. Ya jadi sambilan lah Kak jatuhnya gitu. Iya. Jadi sambil menyelam minum air. Sambil menyelam minum air. Jangan banyak nanti gembung kamu. Dan mungkin ada juga kita Apa mau tuh, Bang? tanya juga sama Zaid sama Malika, masih Iya. ada keterikatan garis keturunan sama maestronya sendiri atau tidak? Oh, iya. Kalau Malika kan tadi Ya, cucunya cucu Datuk ya? Aziz ya Malika ya. Lucu. Ada ikatan. Oh, ada keterikatan. Oh, kalau bahasa orang Jambi tuh, sahabat budaya ada kencol teringo ya Bang. Iya,
Lah tuh. Iya, Terus lanjut. Kalau kami nggak ya, kami nggak ada sih sebenarnya keterikatan. Cuman Iya. mungkin keterikatan namanya, Bay. Oh. Nama saya kan Ahmad Zaid Abdul Ado Aziz. Aziznya pula Oh, gitu kan. mungkin- Mudah-mudahan bisa jadi penerus Makanya juga. tadi Betul, ditanya, betul, itu kan masih betul. ada keterkaitan kah atau bagaimana? Karena Bisa tradisi, jadi. ya tradisi ini juga kadang kan kita harus munculkan dari keluarga tadi bang ya, dari Betul. keluarga, dari masyarakat sekitar dan juga mungkin siapa yang mau ikut nih untuk melestarikan. Ada juga mungkin saya tidak mau kasih siapapun. Ada juga mungkin pemikiran-pemikiran seperti Ada itu. yang seperti itu, Bang, ya. Karena gini pemikirannya bahwa ini kalau tidak salah saya baca referensinya ini 300 tahun yang lalu sudah ada nih bang ya, betul gitu ya? Gitu ya, 300 tahun yang lalu. Yang jelas Otomatis abang kan belum lahir. belum lahir, belum Iya. ada. Sama dengan alat tuh, entah alat tuh duluan daripada saya tuh. Aku bawain yang tulah ratusan tahun ya bang. Alat tuh Ratunya nambah alat. 250 tahun. tuh. Allahu Akbar. Dan Oke. ada nggak juga keterkaitan misalnya kan bahasa lisan tua itu ada juga misalnya mantra-mantra karena untuk mengikat seseorang mungkin mantra yang digunakan atau bahasa tuturnya menggunakan Oh nak itu. minta ilmu bang. Ya, Nggak apa-apa lah bang. karena mungkin kan kalau mantra-mantra yang kita ketahui kan ada bahasa itu yang diulang-ulang sama dengan yang tadi misalnya itu mungkin ada pengulangan-pengulangan itu untuk menarik orang itu sendiri gitu. Ya. Oke. Ya. Jawab ke siapa ini Ke tadi? Bang Lukman mungkin. Bang Lukman. Silakan Bang Lukman. Ayo bang. Payah nih pertanyaannya. Iyo. Yang- Jadi pening pala Bang Nukman. Enggak, Semacam intinya- sair dadung itu kan. Iya. Apa lagi nak disebut kok. Intinya sebenarnya semua aspek tutur ya, semua aspek, saya akan menggaris bawahi ini bahwa semua aspek tutur yang ada di Jambi, baik itu dadung, dideng dan lain sebagainya itu murni tutur. Tutur gitu. Murni tutur bang ya. Jadi murni itu. Jadi kemudian begini, karena kalau kita ambil historisnya ya, ketika kita bicara dadung, walaupun ada kisah bahwa ini kisah putri Raja. putri raja yang kemudian bla 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 segala macam, mungkin tidak dia memainkan musik pada saat itu. Iya. Ini kalau kita ukur standar apanya ya, standar aspek tuturnya. Tapi kita tidak bisa juga menafikan ketika masyarakat beranggapan bahwa ternyata pada saat tutur dadung itu dimainkan Mainkan. ada alat musiknya. Kami menemukan ini alat musiknya, sudah berarti ada dua ya, ada dua pemahaman ya yang terkait dengan itu. Nah, barangkali ada juga kemudian tutur-tutur lisan kita yang kemudian memang menjadi milik mereka. Sebagai contoh, pada saat melakukan proses dokumentasi pengambilan madu sialang, yang Madu lebah. batang gitu. sialang itu, lalu ada mantra Ya, yang kemudian dituturkan. betul. Kita sepakati dulu sebenarnya Bang Adi dengan penuturnya. Apakah ini bisa dilakukan proses dokumentasinya? Kalau memang tidak, ya sudah. Tidak mesti diambil. Tidak mesti diambil. Akan tetapi bagaimanapun untuk kepentingan sebuah kajian, nanti kita bikin terpisah. Biasanya begitu. Harus dipisahkan terlebih Iya, dahulu. gitu. iya, Oke, iya. siap. Jadi itu yang menjadi rahasia antara kita dengan si penutur. Si penutur Oh tadi. gitu. Iya. Jadi memang sudah disiapkan Betul. mantra-mantranya gitu bang ya. Ada mantranya. Ada Itu mantranya. bahasa tuturnya akan berbeda gitu ya. Iya. Oke. Ya. Oke, luar biasa sekali sahabat budaya. Menarik sekali obrolan kita saat ini ya. Yang pasti memang warisan budaya Indonesia ini harus tetap kita jaga karena Betul sekali. Bang Adi dadung ini harus kita Lestarikan. terus dari satu orang ke orang lain itu harus terus kita kasih Boleh dibilang tahu itu gitu loh. estafet lah, kita Iya. generasi penerusnya. Gitu Benar, ya. benar. Jadi tahu juga, oh ada juga dadung di Jambi gitu. Ternyata di setiap kabupaten, setiap desa itu akan berbeda-beda. Ternyata semuanya ada gitu ya. Hanya saja tinggal mungkin Bang Lukman, mungkin dari Balai Bahasa atau juga Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata itu menginventarisir terlebih dahulu ini Benar. bahasa-bahasa apa saja yang bisa diambil untuk tradisi lisan ini. Iya, terus juga pada event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jambi, ini bakal masuk nggak dadung ini setiap tahunnya nanti? Nanti kita Betul sekali. cerita-cerita lagi sobat budaya, ngobrol lagi ya kan? Tetap di sini saja di Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Baik.
Iya, Sobat Budaya, balik lagi di obrolan budaya dan kayaknya kita juga sudah di penghujung waktu. Betul ya, sekali. Bang Adi ya. Tapi ada satu harapan yang ingin kita dengar dari seorang ketua asosiasi tradisi lisan dan juga generasi muda kita yang terus menyelamatkan warisan budaya yaitu tradisi lisan Dadung ini. Nah, seperti apa? Kita minta closing statementnya dari Bang Nukman dulu. Harapan ke depannya nih Bang, seperti apa? Dengan kondisi jumlah penutur kita yang sudah relatif tua dan rentan, maka tidak ada pilihan lain selain melakukan sebuah aktivitas yang dinamakan dengan regenerasi penutur sastra lisan. Iya. Karena bagaimanapun menyelamatkan aktivitas tutur ini juga menyelamatkan ekosistem, juga menyelamatkan peradaban yang pernah hidup dan tumbuh di masa lalu untuk kemudian kita bisa belajar di masa sekarang dan masa yang akan datang. Pikir gitu. Oke, dan mudah-mudahan tidak hanya sebatas dokumentasi, penyebaran video dan lain sebagainya ke halayak luar sana, Sobat Budaya, tapi memang aktivitas ini terus berjalan seperti itu Bang Nukman ya. Oke, terus dari Malika dan juga Zaid sebagai generasi muda. Nah, bagaimana kalian mengajak teman-teman di luar sana untuk bisa mengetahui tradisi lisan Dadung ini terutamanya, karena banyak kan di Provinsi Jambi ini kekayaan budaya yang harus terus kita jaga dan kita lestarikan. Nah, khusus di tradisi lisan Dadung seperti apa yang nantinya akan kalian lakukan? Oke, baik. Sebelumnya mereka mau mengajak siapapun itu yang menonton hari ini dan terutama generasi muda di luar sana, ayo sama-sama kita bersinergi, kita merevitalisasi terutama tradisi lisan Dadung ini. Karena apa? Tradisi itu adalah identitas negeri. Identitas negeri berarti identitas kita bersama, apalagi Indonesia. Dan nantikan juga ada beberapa program dari Duta Bahasa Provinsi Jambi dan terutama Dadung ini akan menjadi program unggulan, Kak. Iya. Kami bawa ke nasional ya. Insya Allah itu di bulan Oktober nanti. 2022 ini ya? Iya, betul sekali. Nah, sebelumnya juga kami sudah membuat beberapa video ya, terutama pengenalan Dadung, sejarahnya seperti apa, itu bisa dilihat di Instagram Duta Bahasa Provinsi Jambi. Kemudian insya Allah juga kami akan berkolaborasi terus dengan beberapa organisasi dan datuk ya. Insya Allah tanggal 25 September, 24 September nanti ada festival tradisi ya atau festival Dadung dan ada pelatihan juga di sini gitu untuk kedepannya. Mungkin hanya itu, silakan Bang Zaid Zaid mungkin mau menambahkan harapan ke depan. Ya, harapannya ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya Kak. Iya. Bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang duta bahasa atau Bang Nukman sebagai ketua asosiasi tradisi lisan gitu. Tapi ini semua tanggung jawab kita selaku generasi muda untuk melestarikan tradisi yang kita punya, karena yang disampaikan Malika tadi, tradisi itu merupakan aset, maka kita jaga tradisi kita akan menjaga negeri kita. Oke, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali Malika dan Zaid juga Bang Nukman. Terima kasih atas waktunya yang terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkhususnya di tradisi lisan ini Bang Nukman. Dan Bang Adi, Ya, kayaknya siap. kita sudah di penghujung waktu juga. Betul ya. sekali. Terima kasih juga untuk sahabat budaya kita di mana saja berada yang sudah mendengarkan dan juga melihat, menonton tayangan kami di RRI Net dan channel YouTube-nya RRI Jambi Net ya. Terima kasih dan akhir kata kita semua harus pamit undur diri karena kekayaan budaya harus kita jaga. Kalau bukan kita siapa lagi dan Kalau bukan kalau sekarang, tidak kapan sekarang lagi? kapan lagi Oke, ya. ya. Tradisi Dadung persembahan dari Duta Bahasa dan saya Hasti Wulandari Dan saya Diputra. mohon pamit undur diri. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum Dan warahmatullahi wabarakatuh. Elanyo sumu di ladang hai. Elanyo sumu
kita bolehlah kita menumpang mandi. Lanyo ela cempeda di laman hai lanyo cempeda la tumbuh di laman iko la budak dari la Jambi.